Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang hebat, bagaimana kabarmu? Pak Guru doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, jangan lupa ya, tetap cuci tangan dengan sabun, pakai masker, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, dan juga sesekali gerakan tubuhmu agar badanmu tetap sehat. Sudah siap belajar ya? Hari ini kita akan belajar matematika. Anak-anak yang hebat, setelah kemarin kita mempelajari tentang pecahan senilai, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk pecahan. Anak-anak kelas 4 yang hebat, bentuk pecahan digolongkan menjadi 4. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang keempat, bentuk persen. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari satu-satu. Anak-anak, untuk bentuk pecahan yang pertama, yaitu pecahan biasa. Apa itu pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Ini sudah tidak asing ya bagi kalian, karena kalian sudah berkenalan dengan bentuk pecahan biasa ini dari kelas 3. Sebagai contohnya, pecahan biasa yaitu 1/2, 3/4, dan 6/8. Kalian tentu bisa menyebutkan contoh-contoh yang lain. Pada pecahan biasa hanya terdiri dari pembilang, yaitu bilangan atau angka yang berada di bagian atas tanda per. Dan juga penyebut yang berada di bagian bawah tanda per. Jelaskan ya. Untuk bentuk pecahan yang kedua, yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bagian bilangan bulat dan bagian pecahan biasa. Jadi, anak-anak, pada pecahan campuran ini ada bilangan bulatnya dan ada pecahan biasanya. Sebagai contoh, 31/2. Angka 3 sebagai bilangan bulatnya, di mana pada penulisannya angka 3 ini berada di antara angka pembilang dan angka penyebut atau berada sejajar dengan tanda per. Sedangkan 1/2-nya kita sebut sebagai bagian pecahan biasanya. Nah, itulah anak-anak bentuk pecahan campuran. Anak-anak kelas 4 yang hebat, bentuk pecahan yang ketiga yaitu pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Bisa dengan pembagian 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Penulisan pada pecahan desimal ini ditandai dengan penggunaan tanda koma. Jika ada satu angka di belakang koma, artinya bilangan tersebut itu dibagi dengan 10 atau per 10. Jika ada dua angka di belakang koma, artinya
angka tersebut atau bilangan tersebut dibagi dengan 100 atau per 100. Bagaimana jika ada 3 angka di belakang koma? Ya, betul anak-anak. Berarti angka tersebut dibagi dengan 1000 atau per 1000. Bagaimana cara penulisannya? Kita lihat. Di sini ada pecahan desimal 0,3. Angka 0 menunjukkan bilangan bulatnya. Sedangkan kita lihat angka yang di belakang koma itu ada angka 3. Angka 3 ini sendirian, artinya hanya ada satu angka di belakang koma. Itu menunjukkan bahwa bilangan tersebut itu dibagi dengan 10 atau per 10. Kita lihat contoh yang lainnya ya anak-anak. Masih belum jelas. Ini lihat ada contoh yang lain. Ya, ada contoh yaitu bilangan desimal 1,3. Artinya 1,3 ini untuk pembilangnya itu kita isikan seluruh angka yang ada di situ, baik yang ada di depan koma maupun di belakang koma, sehingga pembilangnya menjadi berapa anak-anak? Ya, menjadi 13. Sedangkan untuk penyebutnya kita lihat angka di belakang koma ada berapa, yaitu 1 angka. Itu berarti bahwa pecahan desimal itu dibagi dengan 10 atau per 10. Contoh yang kedua, 1,35. Apa artinya anak-anak? Ya, kita lihat di sini. Baik angka yang di depan koma atau di belakang koma itu kita jadikan pembilangnya. Berapa anak-anak pembilangnya? Ya, 135. Lalu untuk penyebutnya kita lihat ada berapa angka di belakang koma? 2. Artinya angka tersebut dibagi dengan berapa anak-anak? 100 atau per 100. Betul sekali. Nah, sudah jelas kan? Sekarang kita lanjut ke pecahan berikutnya. Anak-anak, untuk pecahan yang terakhir atau keempat yaitu pecahan bentuk persen atau per 100. Lambang dari persen atau per 100 ini seperti yang kalian lihat di layar. Sudah pernah melihatnya anak-anak? Iya, ini biasa dilihat di toko-toko ya atau mal-mal yang sedang melakukan potongan harga atau diskon. Contohnya, penulisan 30%, maka 30 diikuti dengan lambang persen. Ya, seperti yang ada pada layar. 30% ini, untuk angka 30-nya, ini adalah sebagai pembilang. Sedangkan persennya sebagai penyebut. 30% artinya sama dengan 30 per 100. Nah, anak-anak kelas mat yang hebat, itulah materi tentang bentuk-bentuk pecahan. Mudah-mudahan video ini membantu kalian untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk pecahan. Pak Guru ucapkan selamat belajar.
dan jaga kesehatan di rumah ya. Lalu, jangan lupa subscribe jika menurutmu konten dari channel ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.